Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi, Berita Jakarta hari ini 27 Februari 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno untuk membangun pusat oleh-oleh khas Jakarta mendapatkan dukungan dari anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta. Tidak hanya dapat membantu pemasaran produk UMKM, nantinya pusat oleh-oleh khas Jakarta bisa menjadi destinasi wisata. Informasi selanjutnya, sebanyak 500 tiket terjual selama Jakarta E-Prix 2025. Ajang balap mobil listrik kelas dunia ini akan diselenggarakan pada 21 Juni 2025 di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Informasi berikutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan lokasi Park and Ride atau kawasan parkir dekat simpul transportasi, salah satunya lahan parkir di kawasan Pasar Jumat, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pembangunan dilakukan secara bertahap agar nantinya bisa terintegrasi dengan fasilitas lainnya seperti rumah susun, terminal, dan fasilitas komersil. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, Berita Jakarta hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan sarapan bergizi bagi balita, ibu hamil dan menyusui di Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Memperingati Hari Gizi Nasional 2025, sebanyak 124 porsi sarapan bergizi diberikan ke balita, ibu hamil, dan menyusui. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, pemberian sarapan bergizi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mengedukasi masyarakat tentang pola makan sehat dan berkelanjutan. Pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang menjadi pondasi penting bagi kesehatan, khususnya bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemenuhan gizi yang baik dan bagi anak merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Asupan nutrisi yang cukup sejak dini akan mendukung pertumbuhan yang sehat, perkembangan kognitif yang optimal, serta daya saing di masa depan. Gizi untuk penerima sarapan pun disesuaikan dengan kebutuhan tubuhnya. Seperti untuk ibu menyusui dan balita, makanan yang diberikan mengandung 800 hingga 850 kalori. Sementara, untuk anak di bawah 2 tahun, disajikan nasi tim dengan kandungan gizi 120 hingga 150 kilokalori. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menempatkan program sarapan bergizi gratis bagi anak sekolah sebagai salah satu program prioritasnya. Selain melengkapi program makan bergizi gratis pemerintah pusat, program ini juga dapat menggerakkan roda perekonomian UMKM. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar Bursa Tenaga Kerja atau Job Fair setiap bulan di tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah warganya mendapatkan pekerjaan tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi tinggi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka job fair yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi di Tamini Square, Jakarta Timur. Menurut Rano, peluang kerja di Jakarta masih cukup banyak, sehingga job fair bisa digelar sebulan sekali nantinya.
Hari ini adalah gelombang pertama job fair yang memang kita janjikan. Pada waktu kami kampanye bahwa Jakarta akan melakukan job fair per 3 bulan sekali di kecamatan. Nah, ternyata Pak Kadis ini malah membuat sebulan sekali, berarti masih ada potensi lowongan kerja di Jakarta ini. Job fair yang diikuti oleh 40 perusahaan swasta ini membuka setidaknya 2.000 lowongan kerja. Diharapkan dari jumlah itu, 50%-nya bisa diserap dari warga yang melamar melalui job fair ini. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memperluas layanan transportasi gratis Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta yang diperuntukkan bagi 15 golongan. Hal ini merupakan komitmen yang dilakukan untuk memberikan kemudahan akses transportasi publik bagi masyarakat. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan regulasinya sebelum diterapkan. Siapa saja golongan yang mendapatkan fasilitas ini? Berikut informasinya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Jumat 28 Februari 2025, Jakarta diperkirakan bakal diguyur hujan ringan yang merata hampir di seluruh wilayahnya. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Sementara Kepulauan Seribu akan diguyur hujan disertai petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.